Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran sosiologi. Baiklah, langsung saja. Untuk materi selanjutnya kemarin sudah Bapak bagikan tentang komunitas dan kearifan lokal. Sekarang Bapak akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memahaminya dan kalau dapat boleh dibaca dari berbagai sumber yang lain. Kita langsung saja mulai dari komunitas. Ketika kita bicara masalah komunitas, Bapak yakin Anda telah sering berada dalam sebuah komunitas manapun. Dan pada akhir-akhir ini kita sering lihat cenderung masyarakat lebih bentuk beberapa bentuk komunitas. Kalaulah boleh Bapak lihat contohnya di Talang Babat itu Bapak sering melihat beberapa jenis bentuk komunitas, baik komunitas motor, ada beberapa komunitas motor yang telah Bapak lihat, dan juga komunitas berbagai macam komunitas. Apa itu komunitas? Secara sederhana, komunitas itu adalah merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan dan umumnya mereka memiliki keterkaitan yang sama. Jadi kenapa orang membentuk sebuah komunitas? Karena mereka itu terdiri dari berbagai macam unsur dan ada suatu hal faktor pengikat atau juga ada suatu faktor perasaan yang sama sehingga mereka membentuk sebuah komunitas. Oke. Contohnya komunitas itu tadi Bapak bilang, contohnya komunitas motor banyak sekali kita lihat. Lalu kita lihat juga pada hari-hari libur banyak komunitas motor yang masuk ke Sabak. Ada komunitas motor King, motor bebek tertentu, dan lain-lainnya. Dan ini ada beberapa contoh gambar komunitas Bapak tampilkan di layar. Ada komunitas motor Jambi, komunitas pemuda Pariculum, komunitas budaya, dan ada juga komunitas kelompok kerja. Baiklah, kita lanjut. Kita lanjut, pemberdayaan komunitas memiliki dimensi atau pendekatan atau artian ada beberapa dimensi atau ada beberapa pendekatan untuk melihat berbagai komunitas. Yang pertama, dimensinya apa? Kenapa ada komunitas itu? Yang pertama, karena untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kenapa orang cenderung untuk membentuk komunitas? Karena di situ ada unsur untuk memenuhi kebutuhan. Apa aja kebutuhan itu? Banyak. Ada kebutuhan pendapatan, ini berarti belum keuangan. Ada kebutuhan pendidikan, ini contohnya Anda sendiri, Anda bergabung dalam komunitas SMA Negeri 8 Tanjung Timur karena Anda butuh pendidikan. Dan di lain itu Anda juga ada yang suka dengan pramuka, bentuk lagi komunitas pramuka. PMR dan lain itu merupakan suatu bentuk komunitas. Kenapa lagi orang untuk kebutuhan hidup itu ada kesehatan, lingkungan, peningkatan rumah tangga, pangan, papan, dan lain. Contohkan yang pangan. Yang pangan sering kita bentuk, kita lihat di kampung-kampung orang bentuk sebuah komunitas, contohnya kelompok tani. Lalu yang kedua, apa lagi dimensinya? Yang kedua menyangkut sumber-sumber produktif. Artinya apa menyangkut sumber-sumber produktif ya? Orang akan cenderung membentuk suatu komunitas apabila di situ ada unsur-unsur sumber produktif. Kalau kita bicara produktif berarti kita bicara masalah apa yang akan dihasilkan. Kita contohkan yang menyangkut sumber-sumber produktif ya. Contohnya kelompok nelayan, komunitas nelayan. Itu kan akan memperoleh sesuatu hal tertentu. Atau kita lihat kemarin yang lagi heboh-hebohnya di Jalan Rasau rusak ya. Ada demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas sopir truk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kenapa mereka membentuk suatu komunitas sopir truk? Karena mereka di situ ada hal-hal yang produktifnya. Selanjutnya dimensi apa? Dimensi berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, ini contohnya ada juga komunitas-komunitas yang terdiri dari nanti orang-orang tertentu yang mana mereka peduli dengan pembangunan. Contohnya LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu memantau dari perkembangan pembangunan dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kekuatan pengikat komunitas. Jadi kenapa komunitas itu ada? Yang pertama, memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Jadi kenapa komunitas itu ada? Karena kita ada semacam perasaan yang sama. Contohnya, kita hobi motor. Lalu bagaimana perasaan hobi kita ini? Apakah kita saja yang merasakan hobi motor? Tidak. Ada juga orang lain yang merasakan hobi motor. Nah, akhirnya kita bergabung sehingga terjadi koordinasi.
Yang kedua, antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. Jadi di situ akan ada saling bertukar pikiran, semangat, dan motivasi. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut, mampu meningkatkan perbaikan kehidupan masyarakat dan kelompok baik ekonomi maupun sosial. Lalu ada penggunaan sumber daya alam dan selanjutnya proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif. Jadi inilah hal-hal pengikat kenapa ada sebuah kelompok sosial tersebut. Nah, mungkin Anda sendiri Anda rasakan kenapa Anda berada sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Inilah faktor pengikatnya. Ada beberapa hal yang merekat Anda dalam sebuah komunitas. Oke, jenis-jenis komunitas. Jenis-jenis komunitas itu ada berapa macam. Artinya apa ya? Kenapa orang membentuk komunitas? Pertama, ada jenisnya komunitas adat. Kenapa ada komunitas adat? Berarti orang ini peduli ya. Orang-orang yang peduli dengan adat istiadat. Kan tidak semua orang peduli. Ada yang cuek ya, ada yang tidak suka, malah ada yang keberadatan sehingga mereka tidak suka dengan adat mereka sendiri. Nah, ini contohnya jenis komunitas adat. Di sekitar kita ada balai adat. Nah, siapa yang sering ke balai adat? Ya, orang yang suka dengan adat nih. Atau juga sering kita lihat ada Rek Ponorogo, ada Ikatan Keluarga Minang, dan juga orang Melayu ya, budaya Melayu itu sendiri di Tanjung Timur. Yang kedua, komunitas lokal. Nah, ketika kita bicara komunitas lokal ya, komunitas lokal ini artinya komunitas lokal ini merupakan suatu komunitas orang yang berada pada suatu daerah tertentu. Jadi hanya orang ini berada pada tempat-tempat tertentu. Contohnya tadi komunitas sopir truk Kabupaten Tanjung Timur ya. Ini komunitasnya tidak nasional ya. Mereka hanya bagian dari truk Kabupaten Tanjung Timur. Ada komunitas kelompok tani dan juga ada contohnya komunitas petani kelapa mungkin di kampung laut ya. Ini hanya bersifat lokal pada tempat tertentu. Lanjutnya ada juga komunitas terbentuk berdasarkan minat. Nah, ini lihat contohnya sering kita lihat ada kelompok Vespa, komunitas sepeda, komunitas pecinta alam, dan komunitas pencinta bola olahraga futsal. Terus unsur-unsur komunitas. Nah, apa aja unsur-unsur dari sebuah komunitas? Contohnya itu kalau di bawah tubuh apa aja unsur-unsur dalam tubuh. Nah, ini komunitas ya. Unsur-unsur dalam komunitas itu ada perasaan seperasaan. Seperasaan itu artinya apa? Misalnya sama-sama merasa warga Parculum. Sehingga karena dia merasa warga Parculum, dibentuklah komunitas pemuda peduli Parculum misalnya. Atau sepenanggungan. Sepenanggungan artinya apa? Apa yang mereka rasakan. Mereka sama-sama merasakan. Misalnya komunitas pemuda Parculum merasa misalnya jalannya rusak sehingga dia peduli dengan jalan lingkung Parculum sehingga dia bentuk komunitas pecinta-pecinta peduli jalan di Parculum. Selanjutnya mereka saling memerlukan atau saling membutuhkan. Inilah unsur-unsur dalam sebuah komunitas. Baiklah, lanjut kearifan lokal. Kearifan lokal itu merupakan cerminan dari budaya bangsa. Artinya apa? Setiap budaya itu sebenarnya memiliki nilai-nilai budaya bangsa tersendiri. Kita mulai dulu, apa sih itu kearifan lokal? Kearifan lokal itu bisa dikatakan sebuah kebudayaan lokal yang mengandung kebijakan hidup, pegang hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Dari mana asalnya? Ya dari budaya mereka sendiri. Ada juga merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal. Atau menurut Robert Sibarani adalah kebijakan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Jadi artinya apa sebenarnya? Sebenarnya kearifan lokal ini merupakan nilai-nilai yang ada pada budaya atau nilai-nilai yang berada pada komunitas atau nilai yang berada pada masyarakat tertentu. Dan biasanya nilai-nilai ini akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Artinya apa? Sebenarnya kita ini sebenarnya unik ya. Setiap masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri dan antar satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Nah, inilah yang membuat orang pada zaman dulu hidup mereka bertahan ya, walaupun tanpa bantuan dari modernisasi dan globalisasi. Mereka bisa bertahan di tengah-tengah kekurangan mereka, di tengah ketersoliran mereka. Bisa bertahan dengan apa? Mereka bertahan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan dari nenek moyang mereka. Lalu ruang lingkup dari kearifan lokal. Apa aja ruang lingkupnya? Mencangkup tentang pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme perusahaan, dan soliditas kelompok. Contohkan pengetahuan lokal. Ini contohnya dalam pembuatan gula aren.
Dalam pembuatan gula aren antar daerah berbeda-beda. Ini kita lihat ya, ada daerah yang menggunakan tungkunya kecil dan ada juga tungkunya yang ke atas. Dan ada juga yang tidak pakai tungku, yang dalam pembuatan gula arennya dia menggunakan tenaga binatang. Nah, jadi ini berbeda-beda ya. Cara orang membuat gula aren tergantung daerah masing-masing. Ini mungkin contohnya Sumatera Barat, ini daerah Jawa dan daerah Melayu ya. Nah, nilai lokal. Nah, nilai itu artinya apa? Suatu yang hal berharga. Kita contohkan di sini, di Melayu itu perempuan yang berharga itu ketika seorang perempuan tuh memakai tengkuluk. Nah, berbeda juga dengan perempuan daerah lain ketika perempuan yang berharga itu tidak memakai tengkuluk, tapi mereka memakai kayak gitu ya. Mungkin bisa dikatakan mungkin seperti orang Minang. Jadi ini nilai-nilai yang berbeda. Ini keterampilan. Keterampilan budaya orang itu berbeda-beda. Kita contohkan ada suku Baduy ya, orang Jawa ini cara ketika mereka membawa barang mereka menggunakan bambu. Dan ada juga seperti yang mengangkat kayu itu ya, kekuatan ditumpukan pada kening mereka lalu di belakang pakai kain. Ada juga yang digendong. Nah, ini orang Padang ya. Artinya apa? Apakah semua orang mampu seperti ini? Tidak. Ini hanya keterampilan pada kearifan lokal masyarakat tertentu. Sumber daya lokal. Nah, sumber daya kita berbeda-beda ya. Kita contohkan mungkin di Bali terkenal dengan terasering-nya, sehingga orang di situ paling kuatnya itu bagusnya di pariwisata. Kenapa di pariwisata? Karena dengan sawahnya aja orang bisa datang ya. Kenapa? Karena sawahnya itu tersusun cantik ya dilihat. Sehingga dengan kekuatan sawahnya saja yang diciptakan oleh alam, nah orang dari segala penjuru dunia datang dan belajar di situ. Lalu kita di Jambi, di Sabak tidak ada ya. Apa yang buat kita memiliki sumber daya lokal? Contohnya Taman Nasional Berbah, duku kita atau sumbun kita. Sekarang pertanyaannya, mampu tak sumber daya alam lokal yang kita miliki ini juga menarik orang datang dari mana-mana pun datang ke sini seperti di Bali. Nah, inilah yang harus kita gali ya, bahwasanya sumber daya lokal kita sebenarnya bisa membuat kita bangkit ya seperti daerah lain. Mekanisme dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan atau dalam biasanya kita kenal istilah rapat antar daerah-daerah itu berbeda-beda caranya ya. Ada yang daerah-daerah itu menggunakan pantun, ada yang berlas pantun, macam-macam caranya. Jadi masing-masing kearifan lokal itu cara pengambilan keputusan yang berbeda. Ini saya contohkan di Tanjung Jabung Timur dengan ya kayak gini ya. Ketika mereka pengambil keputusan apakah seorang pengantin pria boleh masuk ke dalam lingkungan pengantin perempuan. Nah, ada caranya bagaimana. Nah, dan ini cara ini tidak dilakukan di daerah Jawa atau daerah Sumatera Barat. Atau juga ada dengan cara rapat. Soliditas kelompok nih, contoh soliditas kelompok ya. Soliditas kelompok itu berarti mengikat persatuan, rasa sepenanggungan. Nah, ini dulu ada soliditas kayak gini. Kalau sekarang boleh mungkin agak susah kita cari, susah mengikat soliditas sekarang ya, karena sudah terpengaruh dengan materialisme. Kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Kearifan lokal kita ini sekarang sudah tergerus oleh arus globalisasi. Lalu bagaimana caranya supaya kearifan lokal ini bisa bertahan? Ya, harus mampu menyaring budaya di luar, memiliki kemampuan koordinasi dan kemampuan untuk mengiterasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Nah, artinya apa ya? Apakah kita harus menolak budaya luar? Tidak. Kita boleh memadukan antara budaya luar dengan budaya kita sendiri, tapi jangan menghilangkan unsur keaslian budaya kita. Contohnya mungkin dalam baju ya. Orang kita terkenal dulu mungkin Melayu terkenal dengan teluk belangun. Lalu apakah kita tidak boleh menggunakan unsur budaya luar? Ya boleh, mungkin kita bisa menggunakan sedikit motif-motif yang tidak budaya orang kita Melayu Jambi di budaya lain, tapi ya mungkin hanya sepertian dari aksesorisnya sedikit-sedikit, tapi yang aslinya budaya lokal kita harus tetap kita tonjolkan. Nah, demikianlah sedikit penjelasan Bapak secara sederhana. Bapak harap Anda mengerti dan Bapak yakin memang agak susah belajar seperti ini dalam keadaan terburu-buru karena kita mengingat kuota kita. Tapi apapun itu kita tetap mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.